Eh, apa nanti di sana orang ini? Nggak tahu, bilang lagi COVID, sudah lah tidak pakai masker, keluar-keluar juga nggak jelas. Harus aku kasih tahu ini. Dek, Iya, dari mana Ki? dari ke pasar. Kenapa? Ini dari pasar baru tidak ada masker tak? Di mana masker tak? Nggak pakai ke saya masker kalau pergi-pergi. Kenapa Justru Bima? justru sekarang nih disuruh pakai masker dek. Karena ada yang namanya virus corona itu yang bikin sakit orang sakit COVID yang banyak di berita. Tidak percaya ke saya itu sama itu virus apa lah. Konspirasi sih saya itu menurutku. Konspirasi apa lagi deh? Akalan Jangan ini kita ini. makan dari hoax. Udah dari mana? Dari Siapa ke lagi? pasar. Mana masker kali ya? Nggak pakai Teman masker. ini. Iya. Eh, coba lihat temanmu. Ini yang benar. Dia pakai masker. Dia juga sudah kasih ingat, Ki. Nggak Kita percaya pakai masker, saya. Pak. Begini, kita dengar dulu. Pelan-pelan, Ki. Begini deh. Kenapa harus kita pakai masker? Ada yang dinamakan dengan imunitas. Itu imunitas ada di dalam masyarakat. Minimal ada sebagian besar yang sudah menjalankan protokol menggunakan masker supaya tidak mudah menyebar itu virus di dalam masyarakat. Dan kalau kita tidak mau pakai masker, tetapi dia tidak mau pakai masker, kalau kita sewaktu-waktu tertular virus corona, itu bisa saja juga menularkan dia teman Kak yang sudah pakai masker. Makanya harus sih kompak deh. Tidak percaya ke saya itu virus. Tidak. Justru begini deh. Itu pakai masker supaya dia tidak menyebar. Karena penyebaran musuh lewat droplet atau cairan dari penderitanya. Nah, biasa kan kalau kita lihat-lihat kok yang jadi cairan itu misalnya bersin, ada keringat dan lain sebagainya yang mengandung virus. Nah, itu yang biasa berfitnah ke orang lain. Makanya kita setidaknya ada perlindungan dengan masker. Bagaimana? Betul itu Pak. Nah, itu. Tidak percaya kayak kalian model begitu. Tidak percaya ke saya begitu. Eh, astaga, iya adek. Apa itu Nabi bilang tadi masker virus? Saya tidak percaya mending pergi ke masa. Menurutku bagaimana letak perkembangannya bagus 19 di lembar yang 31 ini. Data penularan virus corona seluruhnya sudah 217.000. Di Indonesia sendiri sudah 7 ribuan. Dan yang jadi masalah sekarang, karena masyarakat Indonesia enggan menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menghindari jaga jarak. Malah kemarin saya dapati ada yang keluyuran di dekat rumah. Isu ini yang memperburuk dampak penyebaran dari COVID-19 ini. Apalagi sekarang belum ada vaksin yang kita temukan. Sekarang kita sedang berharap ke negara Cina, di mana mereka lagi mengembangkan vaksin Sinovac. Dan semoga saja masyarakat tidak lagi termakan berita hoax, seperti yang selama ini menyebar soal corona itu hanya konspirasi pemerintah. Apalagi vaksin ini tidak lama lagi sudah akan kita temukan, sudah kita perjuangkan. Yang sampai vaksin ini juga mendapatkan stigma negatif, berhubung Sinovac ini ya diambil dari virus corona itu sendiri. Yang sampai mereka berpikir ke dalam tubuh mereka disuntikkan virus corona itu juga membuat mereka sakit, padahal ini lebih dari sesuatu yang rumit untuk kita jelaskan. Kita sama-sama berjuang saja. Teman-teman dokter pasti tidak akan membiarkan masyarakat terkena dampak yang lebih luas dari virus corona ini. Mengingat negara kita juga punya prinsip harus populi suprema lex esto. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi dan itu pula yang menjadi prioritas kami untuk teman-teman dokter. Ya, saya percaya.
Ya, tapi rumahnya Ulis sepi itu. Dia biasa sih aku ya. Biasanya terbuka nih pegangnya. Kenapa sih nanti atau pergi ikut atau makan lagi kopi? Udah sepi deh aku datangi lagi rumahnya. Wah, habis strawberry, Pak. Kau bilang itu orang banyak deh virus mematikan sih. Media mah nggak keluar jabat tidak kena tonjol juga. Muka ke rumahnya Yuli deh. Muka kasih oleh. Sekalian muka cerita soal ini. Vaksin. Banyak pendengar itu. Soal vaksin. Betul apa itu? Assalamualaikum Yuli. Salam. Masuk. Ya. Karena ini Yuli ada oleh-oleh bawakan ke dari Jogja. Makasih, Nak. Iya. Ini ada juga mau bahas kan? Apa? Itu tentang vaksin. Kenapa ya? Ada dengar beritanya bilang kalau vaksin orang meninggal. Sebelum hari bulan Ramadan saat ini dari bulan orang Indonesia tidak akibat vaksin COVID-19 beredar. Klaim ini disampaikan dalam sebuah video orasi yang dibuat di Facebook pada 2019. Itu yang lihat gara-gara vaksin ini banyak orang meninggal. Bukan gara-gara vaksin, Puli. Gara-gara apa kali? Puli, itu vaksin tuh yang ku tahu, nah. Itu vaksin bagus kayak selalu meningkatkan kekebalan imun. Mungkin itu orang-orang ada memang penyakit bawaannya. Terus ada memang yang kena gejala-gejala corona tuh. Terus pergi lagi mau vaksin. Kan ini vaksin itu kan pasti harus orang yang sehat. Terus kan fungsinya juga vaksin itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi saya menurutku itu vaksin yang kasih mati orang. Tidak, oleh saya setahu pun tidak. Coba Mi pagi nanti tanya dokter habis dari rumah aku. Ya kalau nanti pergi. Ya, Pulang aja pagi. ya. Hati-hati nah di jalan. Ya. Ya. Apa tadi? Oh ini mau ke konsultasi sama Pak Dokter pakai belum ada. Bisa iya? Baru kata divaksin. Maka juga konsul ini. Jadi dari kena COVID kemarin jadi maka konsul persoalan ini vaksin bagaimana? Banyak ya memang kemarin pakai masker. Tapi membandel. Itu nih kata nama sih gejalanya. Ini apa? Ini ada yang kemarin ya? Iya kalau apa? Sama temannya? Iya Pak. Oh, kapan datang, Dek? Oh baru ini Oh, siapa dicari? kita maka ini konsul persoalan vaksin. Oh, mau konsul ya? Maju-maju gitu, Dek. Angkat kursi, tarik temannya. Tarik dulu di sini. Masih ada kursi lagi sana. Sini, Dik. Konsultasi, Dik. Iya Pak. Baik, mungkin bisa diisi dulu deh itu tamunya. Mohon maaf ya, harus jaga jarak dulu ya. Iya Pak. Soalnya sekarang, ya tahu lah ya, dari gimana sekarang virus corona COVID-19 itu sudah 5 orang ya. Kita bersyukur masih banyak yang bisa kita selamatkan. Walaupun vaksin sekarang jumlahnya sedikit. Baik, terima kasih ya sudah mengisi tamu-tamunya. Ya. Terkait vaksin ya, apa bukan konsultasi? Iya. Dokter sangat mengapresiasi kepada adik-adik ini. Jadi aku ya sedih terjauh dan karena ingin datang ke sini untuk konsultasi. Itu penting. Kenapa dokter katakan penting? Itu akan menjadi penguat kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dan untuk memahamkan kita mengapa penting untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan kita beraktivitas sehari-hari di zaman sekarang, zaman pandemi. Dan juga memahamkan menjadi kita kenapa sih penting untuk melaksanakan vaksinasi. Apa sih maksud? Yang pertama kita jelaskan dulu protokol kesehatan ini. Protokol kesehatan apa saja? Yang menjaga jarak. Jaga jarak, nah, seperti yang sekarang. Apalagi? Pakai masker. Pakai masker, apalagi? Yang vaksin. Nah, vaksin juga salah satunya. Tapi yang tidak kalah pentingnya, tidak perlu keluar rumah kalau tidak ada urusan mendesak atau urusan penting. Supaya apa? Supaya kita memperkecil penyebaran virus corona itu. Karena kenapa? Semakin
banyak yang terkena, maka semakin banyak pula kemungkinan orang lain juga terkena dari apa yang dibawakan oleh orang-orang yang lainnya. Artinya ada efek dominonya. Kalau ada pernah main domino, domino itu kalau sudah misalnya diturunkan satu, maka dia akan terus berlanjut. Seperti itu permisalannya. Nah, kemudian tentang vaksin. Vaksin tadi yang juga penasaran sepertinya ya. Nah, di sini ada yang sudah vaksin. Saya Pak. Vaksinnya sekarang sudah dosis berapa? Dosis 2 Pak. Dosis 2. Vaksin apa? Sinovac Pak. Sinovac. Ini adanya bagaimana? Oh, baru mau konsultasi dengan Oh vaksin iya, bagaimana? sebelumnya takut ya? Iya, tahu. Tidak percaya sama bantuan. Oh iya, tidak mengapa. Dokter jelaskan dulu. Biasanya kepercayaan itu biasanya bisa kita peroleh kalau kita paham. Iya. Tapi kalau kita salah paham terhadap sesuatu, itu yang sulit sebenarnya. Dan itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, yang pertama, kita ketahui beberapa hari yang lalu, negara tetangga kita di Asia, Cina, walaupun menjadi awal mula penyebar virus corona, mereka berhasil membuat atau merumuskan satu vaksin yang namanya vaksin Sinovac seperti yang dipakai tadi oleh temannya itu. Nah, vaksin Sinovac ini vaksin generasi pertama yang kita impor dari Cina ke Indonesia yang sekarang ini kita gunakan. Dan perlu adik-adikku ketahui bahwa vaksin Sinovac itu dibuat dari inactivated virus. Nah, inactivated virus itu artinya virus yang dinonaktifkan. Artinya apa? Sinovac itu sebenarnya di sini virus corona. Tapi kalau kita potong pembicaraan saya, itu yang orang bisa salah paham. Jadinya jatuh kiranya orang disuntikan corona. Maksudnya tidak. Corona yang ada di dalam vaksin itu sudah dimatikan. Entah itu dengan cara fisika atau cara kimia. Dan setelah dia mati, apa yang tidak lagi berfungsi, itu isi di dalam virus itu sendiri. Tapi tidak rusak struktur virusnya. Sudah pernah lihat struktur virus corona? Itu kan strukturnya bulat dan ada seperti duri-duri. Pernah lihat ada duri-durinya? Oh iya Pak. Nah, duri-durinya itu namanya protein spike. Spike itu artinya semacam duri atau sesuatu yang tajam. Begini dia yang menyebabkan virus corona itu mampu melekat di permukaan benda permukaan pun sehingga mudah sekali menyebar dan sangat mudah menginfeksi dan membuat orang terkena virus corona. Nah, inilah yang kemudian diambil virus corona ini yang kemudian diambil dikaji di dalam laboratorium, kemudian setelah dimatikan itu disimpan ke dalam tubuh supaya apa? Supaya sistem imun bisa menghasilkan antibodi untuk berlatih melawan virus corona yang sudah dimatikan. Virus yang mati tidak akan memberikan perlawanan. Adapun kalau misalnya ada yang pegal-pegal, pernah merasakan pegal-pegal? Karena Pak. Nah, pernah pegal-pegal, mengantuk, itu cuma efek samping. Iya, kalau sama seperti kalau kita demam, demam itu kan bentuk perlawanan tubuh terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Sama seperti pegal-pegal, itu adalah artinya sistem kekebalan tubuh, sistem imun sedang berusaha melawan virus yang sudah dinonaktifkan, virus yang sudah mati itu. Jadi mereka sudah akan berlatih, oh ini virus corona. Mereka sudah tahu cara mengalahkannya tanpa harus mendapatkan perlawanan juga dari virus corona yang sudah dimatikan. Nah, jika saja suatu hari nanti ada virus corona yang asli masuk ke dalam tubuh, sistem imun sudah kenal dan tahu cara melawannya. Yang sebelumnya sudah pernah bertemu dengan struktur yang sejenis. Tapi kali ini pastinya akan memberikan perlawanan karena virusnya sudah virus yang benar-benar asli, virus yang sedang aktif. Nah, dan pastinya juga efeknya terhadap tubuh juga akan lebih besar. Tapi itu efek samping. Kita harus bedakan mana efek samping, mana yang bukan efek samping. Dan juga soal banyak orang yang meninggal. Sebenarnya mereka tidak meninggal karena vaksin. Orang-orang yang meninggal, misalnya mengalami kelumpuhan dan cacat, seterusnya seperti yang diberitakan oleh penelitian, ini dapat disebabkan dua hal. Yang pertama, mereka memang sudah punya penyakit yang lumayan kronis atau kronis malah sebelum vaksin.
Dan yang kedua, kesalahan penanganan. Kalau penanganannya tidak tepat, misalnya tidak dideteksi dulu apa penyakitnya orang yang akan divaksin, bagaimana umurnya, kesiapan untuk divaksin, dan seterusnya, itu yang akan memperburuk efek samping. Dan seharusnya efek sampingnya hanya gejala ringan, malah jadi gejala berat, dan akhirnya berdampak pada masalah kesehatan yang serius. Makanya jangan tidak datang ke tempat yang istilahnya abal-abal. Datang ke dokter yang terpercaya, ke rumah sakit yang terpercaya. Pemerintah sudah siapkan untuk kita yang terpercaya dan bisa diakses melalui internet. Kita bisa lihat mana-mana saja tempat yang bisa kita datangi untuk konsultasi terkait COVID-19 ini. Kembali ke vaksin tadi, deh. Vaksin ini sebenarnya banyak jenisnya. Tapi inilah yang kita gunakan sekarang, yang menggunakan virus corona yang sudah dimatikan. Jadi tidak perlu khawatir. Yang dimasukkan ke dalam tubuh kita hanya untuk melatih sistem imun, supaya mereka berlatih untuk mengingat cara melawan di suatu hari nanti. Walaupun dalam kondisi yang sudah dimatikan, tetap masih dikenali oleh tubuh, yang suatu hari nanti kalau datang virus yang asli juga bisa diatasi dengan lebih maksimal. Artinya, tubuh tidak perlu loading. Karena biasanya loading ini yang membuat tubuh kewalahan, karena harus membaca informasi dulu. Tapi kalau sudah diperoleh informasinya, tubuh hanya tinggal memberikan perlawanan terhadap virus yang semisal virus apa itu virus corona yang menyebabkan COVID-19. Masih ada yang ingin ditanyakan? Siapa tahu masih ada yang bingung? Itu tadi bilang ternyata itu vaksin ada batas usianya. Iya. Batas usia itu penting. Kita bisa menerima vaksin pada umur 17 tahun. Itu standarnya di 17 tahun. Untuk apa? Untuk masalah keamanan. Nah, kita tidak ingin dan efek sampingnya itu berdampak parah kalau kita berikan kepada yang belum cukup umur. Dan juga soal dosis. Antara dosis pertama dengan dosis selanjutnya, kan ada jeda. Jedanya berapa bulan? 1 bulan. Nah, jedanya 1 bulanan. Artinya, tidak bisa langsung diberikan 2 kali. Dan ada alasannya kenapa harus 2 kali. Itu 2 kali karena kita menggunakan jenis vaksin yang sebenarnya baru efektif kalau digunakan 2 dosis. Artinya dosis pertama untuk latihan pertama, anggaplah demikian. Maka apa? Seperti kita sebelum ujian perlu banyak-banyak berlatih supaya hasil ujiannya bagus. Sama seperti imun harus banyak-banyak dilatih supaya dia bagus dalam melawan virus yang asli pada akhirnya. Nah, dosis pertama diberikan. Setelah itu kita maksimalkan dengan dosis yang kedua. Jadi orang yang sudah menerima dosis kedua, kemampuan sistem imunnya itu jauh lebih kuat melawan kebobolan dibandingkan dengan yang cuma 1 kali. Nah, dari sini sebenarnya liburin sudah harus paham. Yang divaksin 1-2 kali saja belum tentu terhindar dari corona. Secara kemungkinan, tapi setidaknya kita sudah minimalisir. Apalagi yang memang tidak vaksin sama sekali. Tubuhnya akan kewalahan dan pada akhirnya inilah yang sangat berisiko pada dampak yang sangat tidak diinginkan. Kita bisa kehilangan orang terdekat kita atau kehilangan diri sendiri. Makanya kita jaga kesehatan kita dan usahakan vaksin ini. Besok kalau tidak salah ada jadwal vaksinasi di rumah sakit ini. Silahkan datang besok, bawa berkas-berkasnya, lalu kita vaksin. Insya Allah aman. Saya jamin keamanannya. Kalau ada apa-apa, lapor ke saya. So, nanti saya kesini. Oh iya. Ayo jaga kesehatan, kesehatanku, dalam kesehatanmu dan kesehatan kita semua. Dan mari tingkatkan imunitas tubuh dengan mengikuti program vaksinasi. Ayo teman-teman, jangan mudah percaya sama berita hoax yang ada pada internet. Dan ayo kita mengikuti protokol kesehatan agar tidak terkena COVID. Halo teman-teman, jangan lupa kita jaga jarak dan mari kita vaksinasi agar terhindar dari COVID-19. Dadah!